Selanjutnya, untuk mengakses data yang di kelas lain itu menggunakan setter dan getter. Caranya pertama kita bikin paket baru supaya mudah. Kelas misalnya data, kita close dulu. Ini data kelas, bikin kelas baru misalnya data. Kita hapus. Pertama kita definisikan atributnya pakai public integer, misalnya in public. Lalu ada privat, lalu in privat. Lalu kita membuat konstruktor data diisi kosong, is public sama dengan 0, is privat sama dengan 0. Lalu kita bikin Java main kelasnya, misalnya data beraksi. Kita bikin public static void main. Kita bikin objek data objek new objek new data. Punya public itu bisa diakses dan bisa diakses dimanapun. Kita bisa membaca datanya dan menulis datanya. Misal ini membaca data, baca data, tinggal kita tulis saja lagi search out objek, lalu integer public. Kita save, coba kita run. Maka hasilnya 0. Karena apa? Karena dia public, jadi kita bisa mengakses atribut yang di sini. Misalnya kita ganti dulu jadi 10, kita save, kita run lagi, maka 10. Lalu kita bisa menulis data juga, misalnya menulis datanya. Cara menulis datanya itu seperti ini. Kita panggil objeknya, objek cara menulis datanya itu dengan kita panggil dulu objeknya, objek, lalu in public. Kita ganti berapa, misalnya di sini kan 10, kita ganti misalnya 20, kita save. Ini namanya menulis data, ini namanya membaca data. Kita save, kita run, maka hasilnya 20. Pertama dia akan menulis datanya, lalu dibacanya di sini. Karena sifatnya public, jadi bisa kita akses. Lalu bagaimana cara mengakses data atau atribut yang privat? Kalau privat itu tidak bisa diakses di kelas lain. Karena tidak bisa diakses di kelas lain, maka muncullah fungsi yang bernama setter dan getter. Kita bikin setter dan getter tuh. Di sini kita bikin sini getter. Getter itu adalah cara kita mengambil suatu data. Kalau setter kita menulis suatu data.
cara membuat getter tuh seperti ini. Kita public in integer get in private. Namanya ini bebas, tapi diawali dengan kata get agar bisa dikenali. Lalu kita tinggal return aja lagi, return this in private. Kenapa di return? Karena kita ingin membaca data yang bersifat privat di sini. Nih, data yang di sini akan kita baca. Kita save, kita masuk ke sini. Lalu cara memanggilnya bagaimana? Bukan begini. Kalau objek in privat itu salah. Kita panggil itu adalah nama metodenya. Nih. Jadi tinggal tulis objek get in private, lalu titik koma, kita save, lalu kita run. Itu salah, harus dimasukkan ke dalam sini dulu, SOT, lalu sini objek, sini masukkan ke dalam sini, lalu kita save, lalu kita run. Maka hasilnya 0, dia bisa membaca datanya. Coba misalnya kita ganti dulu supaya mudah, misalnya 40, lalu kita run. Nah, maka hasilnya 40. Jadi untuk membaca data yang bersifat privat itu menggunakan getter. Sini membaca data. Terus bagaimana cara menulis data yang bersifat privat? Itu kita menggunakan namanya setter. Cara membikinnya bagaimana? Di sini kita bikin di data.java. Kita bikin misalnya setter. Kita namanya setter, lalu public void. Kalau kita bikin setter itu diawali dengan kata void. Misalnya set in private. Misalnya ini namanya ini bebas, tapi harus diawali dengan kata set. Lalu kita tulis this, apa yang mau kita rubah, in private sama dengan kita isi value-nya. Di sini misalnya integer nilai sama dengan nilai. Lalu kita simpan. Sini, kita masuk sini. Lalu cara menulisnya bagaimana? Tinggal begini saja. Kita tulis nama objeknya, lalu set in private. Lalu kita misalnya kita tulis atau kita ganti dengan nilainya 90. Kalau di sini kan tadi 40, lalu kita ganti 40 tadi menjadi 90. Kita save, lalu kita run. Ini nilainya masih 40. Kenapa? Karena dia di sini membaca data. Coba misalnya kita hapus dulu. Jangan kita hapus, tapi kita komentar aja. Lalu kita run lagi. Nah, kenapa tidak muncul? Karena di sini kita cuma menulis data, tapi tidak kita baca agar tampil ke layar. Bagaimana cara menampilkan ke layar? Itu tidak ada cara untuk menampilkan ke layar. Karena apa? Karena privat itu tidak bisa kita tampilkan ke layar, cuma bisa ditulis atau dibaca saja. Terus misalnya kalau kalian iseng atau mau mengecek apakah ini benar nilainya sudah terganti, ada caranya. Tapi ini bukan cara untuk kalian membuat programnya. Ini cara mengecek apakah data itu sudah berubah atau belum. Misalnya di sini kita bikin public, kita bikin metode with display, lalu kita SOT, kita tampilkan ke layar. Misalnya ini nilai setter, lalu
lalu kita tis in privat, lalu kita save, lalu kita panggil objek titik display, kita save. Ini cuma mau ngecek apakah nilainya sudah berubah atau belum, dan ini nilainya sudah berubah 90. Jadi setter ini cuma bisa menulis, sedangkan getter itu cuma bisa, maksudnya setter itu cuma bisa menulis, getter itu cuma bisa membaca datanya. Kalau kalian ingin membuat kode yang bisa membuat setter dan getter itu secara bersama-sama, itu bisa saja tergantung kondisinya, tapi lebih baik lagi kalian menggunakan pakai public saja, tidak pakai privat, agar mudah diakses dan dibaca. Nah, itu saja penjelasan tentang enkapsulasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.